Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera buat kita semua. Pujian syukur hormat hanya bagi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat bertemu dalam program Renungan Harian GKP Halim Pranangkusuma. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami rindu untuk bersekutu denganmu. Kiranya Roh Kudus menolong dan menuntun kami dalam memahami firman Tuhan dan dalam melakukan kebenaran firman-Nya. Kami sedia mendengarkan firman-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk dapat melayani Tuhan. Sama seperti ketika kita mendengar firman Tuhan pada hari Minggu, di mana Tuhan mengajak umat percaya untuk menjadi penjala manusia. Dan bagaimana Simon yang tadinya mengalami kelelahan, kalah dengan keadaan, lalu dengan kuasa Tuhan dia dapat mengalami berlipat-lipat kali hasil ketika dia mendengar dan taat kepada firman Tuhan. Demikian bacaan Alkitab kita hari ini dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 dan 2. Kita melihat momen kemenangan Deborah dan Barak. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan bagi kita, bagaimana kita merespon kemenangan dan kita dipakai oleh Tuhan. Apa respon kita? Mari kita belajar dari kitab Hakim-Hakim 5 ayat 1 dan 2, di mana bagian Alkitab ini mau memperlihatkan respon yang luar biasa dari Deborah dan Barak. Mereka menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, menunjukkan rasa syukur dan pengakuan akan peran Tuhan dalam kemenangan ataupun mereka mempersiapkan segala sesuatu, ataupun kesetiaan mereka mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang bisa kita maknai dalam pembacaan kita berkaitan dengan pemanggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Memang kalau kita lihat dalam teks, kita menemukan bahwa nyanyian sebagai ekspresi rasa syukur Deborah dan Barak. Mereka menyanyikan lagu untuk Tuhan setelah kemenangan besar atas musuh-musuh Israel. Nah, nyanyian ini bukan hanya sekedar perayaan biasa, tetapi pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan mereka. Lalu yang kedua, mereka dilihat bahwa ketaatan dan kesukarelaan umat, sebagaimana pada ayat 2, membuktikan bahwa rasa syukur dengan nyanyian itu, mereka memuji umat yang dengan sukarela menyerahkan diri untuk berperang. Menggambarkan kemenangan sejati terjadi ketika umat Tuhan taat dan bersedia bekerja sama dalam rencana-rencana Tuhan. Itu berarti memaknai firman ini, kita bisa melihat pertama bahwa menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan, bahwa ketika Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup kita,
baik kemenangan-kemenangan iman maupun berkat-berkat yang Tuhan karuniakan bagi kita, besar maupun kecil. Jangan lupa untuk memuji Dia. Nyanyian kita adalah bentuk pengakuan bahwa tanpa Tuhan segala upaya yang kita lakukan itu sia-sia. Yang kedua, berperan aktif dalam rencana Tuhan atau ikut terlibat aktif dalam pelayanan Tuhan. Seperti umat Israel yang rela maju berperang, kita juga dipanggil untuk taat dan berkontribusi dalam pelayanan Tuhan. Tuhan memakai mereka yang bersedia menyerahkan hidupnya bagi rencana karya Tuhan yang besar. Lalu yang ketiga adalah kita juga dapat menjadi inspirator bagi orang lain untuk memuliakan Tuhan. Nyanyian Deborah dan Barak tidak hanya untuk Tuhan, tetapi juga menjadi kesaksian bagi banyak orang lain. Nyanyian syukur kita dapat menguatkan dan menginspirasi orang di sekitar kita untuk lebih percaya kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini membawa kita semakin yakin akan Tuhan yang kita percayai dan semakin berani dan setia menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan menuntun kami dalam sepanjang hari-hari yang lalu, dan kami boleh berada di hari yang baru untuk kami menunaikan tugas kami. Melalui firman Tuhan, kami diingatkan untuk bersyukur dan menyanyikan nyanyian syukur karena Tuhan telah menyertai dan membimbing kami semua. Berkati setiap jemaat Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan menolong menyertai jemaat Tuhan untuk terus berkarya di tengah dunia ini. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin.